Mumpung lagi in topik nih, topik risetnya si Andre ini saya baca itu adalah di sini PhD-nya itu efficient strategy for modeling punching failure of flat steps. Flat slabs. Slabs ya, sorry. Yeah. Punching tadi yang diceritakan Alif ya, yang istilahnya. Ya, jadi punching itu kan tiang kayak tiang dan pelat lantai. Jadi kalau kita di gedung itu kan ada beberapa komponen ya, yang kita lihat misalnya yang vertikal itu kan kita sebutnya kolom vertikalnya. Terus yang horizontal itu ada dua, ada yang kayak batang itu kita sebutnya balok, ada yang pelat lantai yang kita keramik tuh di atas di bawahnya keramik itu pelat gitu kan. Oke. Nah, ada sistem-sistem gedung yang sangat bisa dibilang paling sering dipakai lah di Eropa itu adalah gedung yang nggak ada baloknya, jadi betul-betul cuma kolom sama lantai. Oh gitu. Jadi betul-betul langsung lantainya ditumpu sama kolom, sama kolom nggak ada balok. Nah, kolom. risetku itu lebih ke tentang struktur itu gitu. Kenapa sih struktur itu menarik untuk diteliti? Karena rentan untuk gagal gitu. Jadi dia tuh efisien dari segi ekonomis, dia dibangunnya cepat kan, karena dia nggak butuh cetakan buat balok, jadi dibangunnya cepat. Balok tuh gimana sih maksudnya? Balok tuh kayak kayak ginian ya, kayak apa sih, tumpuan buat lantainya ya? Ya, maksudnya penghubung dari tiang ke pelatnya atau gimana? Kayak gini, maksudnya kayak gini. Tak cariin gambar ya, biar lebih enak. Balok. Jadi nanti Alif bisa dibagi kok, Lip, kudu dipotong kayaknya. Kudu dipotong sih ini, Lip, kepanjangan ngomong. Apanya? Orang pasti dipotong. 3 episode, Lip. 3 episode. Bentar ya. Kemarin aja kan intinya 2 sih. Iya, gambar wae lah. Nah, contoh. Jadi kan misalnya kalau kita gedung, itu kan biasa ada kayak kolom gitu kan. Ini kayak tiang kolom gitu. Ini 3D misalnya ya, kayak. Nah, ini tuh yang melintang ini yang kita sebut kayak balok gitu. Nah, nanti ini kan ada kayak balok ini, bentuknya gini, kayak kotak gitu. Oh, oke. Itu buat dudukan pelat ya, betul. Jadi pelat itu duduknya di atas balok. Oke. Yang melintang di antara tiang ya? Ya, ini nih. Antara tiang. Iya, melintang di sini, itu kan biasa balok tuh. Tiangnya tuh mana sih, Indri? Yang garis 4 itu. Oh, itu tiang. Ya, ini tiang. Oke. Ya, ini kita kolom kan. Oh, ngerti. Terus ada balok yang melintang di sini, antar kolom itu ada balok biasanya. Kalau di Jawa tuh apa namanya? Penglari ya? Penglari ya mungkin dia nyebutnya. Nah, itu di atasnya balok. Itu baru ada lantainya nih, yang kayak gini kan, kotak gitu. Oh, iya. Emang kalau di Eropa nggak gitu, Indri? Di Eropa itu kita biasanya betul-betul supaya efisien, ini ada fotonya. Kita supaya efisien nggak pakai balok. Nah, ini tak share screen. Biar enak lah. Nah, gini kelihatan nggak? Jadi strukturnya bentuknya kayak gini. Oh, langsung ya? Oh, langsung ya? Langsung kayak gini. Tuh. Nggak pakai balok tadi ya? Ada kepalanya, nggak ada baloknya. Jadi nih, kalau lihat polos tuh, lihat ya. Oh ya, polosan. Jadi betul-betul tiang, langsung pelat lantai. Jadi dia efek lebih efisien dari segi ruangan juga kan. Kita kan biasa kan ada plafon tuh. Istilahnya, nah itu kan plafon kadang kemakan tempatnya sama balok, jadi plafonnya harus turun kan. Jadi kayak antar lantai itu kecil. Nah kalau ada dengan sistem ini tuh kita bisa dapat lebih longgar gitu antar lantainya. Tapi bukannya apa sih namanya rebar dari lantai dan dari kolomnya sendiri kan apa sih nyambung kan, di tali pakai kawat kan sebetulnya kerangkanya? Iya, dia nyambung, biasa ditembus sih, coba ya flat slab rebar. Nah ini jadi ada gambarnya nggak ya? Nggak ada yang terlalu jelas. Bukannya kalau udah dipasangin rebar kayak gitu tuh, kayak yang bapak-bapak itu tadi di atas? Iya. Itu bukannya udah jadi satu kesatuan ya, Ndri? Iya, jadi satu kesatuan. Nanti kan dicor bareng. Iya. Nah, bedanya itu intinya kalau si flat slab itu dia lebih efisien lah intinya kalau buat gedung. Jadi kita nggak perlu ada balok lagi. Betul-betul yang kita cor hanya kolom sama pelat lantai. Cuma karena nggak ada balok, konsekuensinya itu adalah dia di bagian kolomnya itu stresnya tinggi banget. Terus kayak kita naruh kertas di atas pulpen lah gitu. Oh iya, benar-benar. Tarik kertasnya ke bawah, meledos gitu. Tarik kertasnya ke bawah gitu. Karena kan di atas kertasnya itu kan ada berat, ada beban manusia, ada beban apa kan. Jadi kayak waktu kita pemilu nyoblos tuh kayak gitu. Nah, itu kayak gitulah. Apa yang intinya kertasnya itu
pelat lantainya, nah si pulpennya itu kolomnya. Jadi kalau kita kasih stres di situ kan pasti di daerah yang itu kan kayak pengen tembus kan. Gitu. Nah, kayak risetku itu lebih ke struktur yang flash lab itu lalu ditinjau dari segi aspek numerical modeling. Jadi kita nggak melakukan experimental test, tapi kita lebih ke simulasi. Komputasi ya. Komputasi. Tapi kalau flash lab itu artinya yang dibangun tiangnya dulu kemudian di ini atau? Jadi yang dibangun itu yang kita cor pertama tiangnya dulu. Habis tiangnya berdiri tuh, habis tiangnya berdiri kita pasang itu kayak perancah tau nggak? Yang kayak tangga-tangga gitu, form buat penyangga gitu loh bahasa ini ya, form scaffolding. Perancah kolom. Jadi kayak tiangnya tuh dikasih permukaan lebih besar gitu, Ndri, sebelum dia nyentuh ke platnya atau gimana? Biasa tuh nanti tulangannya doang yang dikeluarin, Liv. Jadi dari kolom itu ada tulangan yang diterusin, jadi dia nggak dipatahin di situ, tapi tulangannya nembus ke atas. Gitu. Bisa digabungin, tulangannya digabungin sama tulangannya pelat gitu, nanti diiketin gitu. Iya. Ngerti. Jadi ada tiang 4, kemudian dia dirancang, terus dibangun gitu, terus nanti tulangan di sini ditambahin lagi ke atas. Ya, kayak gitu. Nah, si pelat lantainya itu dicornya modelnya ada kayak cetakannya gitu, cetakannya dari kayak kayu misalnya. Jadi sebelum si pelatnya itu dicor, itu ada kayak kayu ditaruh kayak gini, disanggah dari bawah pakai scaffolding gitu loh, yang kayak kalau kalian lihat di depan gedung. Scaffolding itu kayak tempat apa sih namanya? Orang buat kerja tukang gitu kan? Ya, buat nyagak sesuatu gitu loh, coba ini share juga penyangga. Penyangga. Jadi kayak gini nih. Iya. Ya pastikan yang kayak gini-gini. Ya. Ini saya juga sedang nge-search yang sama. Kalau di Indonesia mungkin dari bambu ya. Dari bambu kalau rumah paling sendiri ya. Kalau di luar negeri pakainya baja, stainless steel gitu, aluminium gitu. Ya kan kalau rumah kan paling 2-3 lantai ya mungkin ya. Iya. Nggak perlu harus. Kalau di India bangun gedung, scaffoldingnya juga pakai bambu loh. Jangan salah. Iya pakai bambu ya. Nah ini kelihatan nggak tuh? Itu jadi kondisinya tuh habis dicor kolomnya, tulangannya dibiarin ke atas, terus ada kayak cetakan kayunya di bawahnya ditahan, dan nanti pelatnya dicor setelah itu nih, di bagian ini dicor. Gitu. Terus nanti itunya di ini ya? Nah ini kelihatan deh. Iya. Nah itu keunggulannya gimana, Ndri? Jadi keunggulannya itu dia dari segi konstruksi lebih cepat, Liv. Karena kan kita nggak perlu cetakan buat balok. Jadi kita bisa betul-betul ngecornya cuma tiang sama pelat. Terus tadi yang saya bilang headroom-nya itu lebih tinggi. Jadi kita misalnya nggak perlu ada ruang buat baloknya ya? Ya, nggak perlu ada ruang buat balok. Jadi untuk mechanical electrical plumbing-nya itu lebih sederhana. Kalau ada pipa-pipa yang harus lewat tuh kan, biasa kan ada pipa-pipa di plafon tuh kan, buat listrik, buat pipa pembuangan udara misalnya. Nah itu kan biasa harus ngelewatin balok gitu-gitu. Ini jadi lebih sederhana karena flat aja datar gitu. Terus lebih ekonomis, volume betonnya lebih dikit karena kita kan nggak perlu material buat baloknya, jadi volume betonnya bisa lebih murah juga gitu. Ya buat para pendengar, balok itu bukan singkong goreng ya, tapi bukan singkong goreng. Tapi apa sih? Orthorhombic. BIM. Kalau bahasa Inggrisnya itu BIM. Iya. Nah, kayak gini nih BIM. Nah, jadi kayak gini nih, ini balok. Nah, ini balok. Singkong goreng. Kayak gini. Nah, beda sama singkong. Keras ini, lebih keras. Kalau di Banyumas kan singkong goreng itu namanya balok. Balok ya, betul. Sebagai orang apak. Sebagai orang apak jangan dimakan ini keras. Jadi begitu. Keuntungannya sih lebih dari segi waktu, konstruksinya lebih cepat, biayanya lebih murah, terus tadi lebih sederhana untuk jalur pipa dan sebagainya gitu. Cuma ya kalau dipasangin balok itu gimana, Ndri? Maksudnya kan itu kan kalau yang terusan itu kan. Ya. Jadi kalau yang riset yang Andri bikin itu ditambahin kayak apa sih? Nah, kalau saya itu sebetulnya bukan tambahan ke ini ya sih, lebih ke filosofi, ke behavior-nya yang apa adanya itu. Jadi saya nggak riset tentang improvementnya, tapi lebih ke understanding behavior lebih dalam gitu. Jadi kayak gimana sih cara kita, misalnya nih, gimana cara kita mempredik stress concentration di daerah kolom itu dengan lebih akurat gitu. Oke, ngerti. Oke, jadi kejarannya itu lebih ke menyempurnakan teori yang dipakai untuk mendesainnya gitu misalnya. Kalau kita lebih tahu, itu kan kita mendesainnya bisa lebih optimum gitu. Karena kita tahu daerah mana yang memang ternyata stresnya lebih tinggi. Nah, itu kita bisa harus tebelin nggak sih pelatnya atau memang segini cukup gitu. Jadi kita kadang juga evaluasi gitu dari peraturan yang ada,
sebetulnya terlalu boros nggak sih gitu. Kita kadang meninjau belum tentu loh peraturan itu semua yang terbaru gitu kan. Jadi mungkin itu ilmu lama, jadi kita coba evaluasi gitu dari aturan-aturan yang udah ada, itu kira-kira bisa nggak sih kita optimasi lagi dengan kalau kita lebih tahu behavior lebih akurat itu gimana. Nah terus jadi, menurut Andri dari penelitian itu yang dipakai di European itu yang apa sih namanya? Yang punching peraturan Eurocode gitu. Itu gimana, Andri? Itu udah aman atau gimana? Jadi kalau dari penelitian yang aku lakuin sih intinya untuk kasus-kasus tertentu, jadi bisa dibilang peraturan itu sudah cukup optimum lah gitu, bisa dibilang. Namun ada case-case tertentu yang memang belum istilahnya belum di-tackle secara sempurna di dalam peraturan. Contoh kalau misalnya kita punyanya bukan kolom tapi kita punya dinding misalnya. Kalau kita punya dinding sama ada pelat gitu, itu kan perilakunya agak berbeda dibandingkan kalau kita punya cuma satu kolom terpusat. Nah itu kita coba kaji juga kalau kita punyanya dinding itu gimana. Terus kita juga kaji kalau misalnya ada beban gempa, itu perilaku strukturnya gimana. Itu di peraturan Eropa sendiri bisa dibilang belum terlalu lengkap untuk masalah seismiknya, untuk masalah desain gempa itu belum terlalu lengkap. Jadi kita istilahnya mengkritisi beberapa hal dari peraturan Eurocode itu yang belum sempurna, lalu kita coba kasih proposal gitu. Jadi kayak kira-kira dari peraturan mereka ini bisa nggak sih ditambah untuk bagian ini dengan cara kayak gini. Kita juga kasih equation yang kita propose gitu. Kita propose berdasarkan hasil penelitian kita, tapi yang kompatibel juga dengan aturan mereka saat ini gitu kira-kira. Iya. Kalau di Indonesia sendiri tuh badan yang regulasinya di siapa sih, Indri, yang ngatur gitu? Yang ngatur jadi kalau gitu. Sebetulnya kalau building code itu sendiri biasanya diberikan langsung ke P, ya bisa ke P. Tergantung nih kalau proyek pemerintah bisa dikasih ke PU, tapi kalau proyek-proyek swasta dan sebagainya itu biasanya kembali ke Pemkot misalnya. Oh gitu. Ya kalau misalnya contoh di Jakarta itu ada namanya tim ahli bangunan gedung sama tim pemeriksa keamanan bangunan. Itu kalau misalnya kita contoh mau mendesain gedung di atas 40 lantai, nah itu kita harus istilahnya disidang mereka dulu, betul nggak desain kita ini bener, betul nggak desain kita aman, baru boleh dapat IMB gitu. Kalau misalnya desain kita ini tidak bisa dibuktikan secara peraturan itu sudah memenuhi semua, itu sama mereka nggak akan dilulusin gitu. Desain ulang istilahnya. Ya harus desain ulang gitu. Nah bisa dibilang si flash lab ini sendiri masih sesuatu yang zona abu-abu gitu. Jadi di Indonesia sendiri penggunaan flash lab itu belum terlalu banyak karena perilaku flash lab untuk ketika terjadi gempa itu belum fully understood lah sampai sekarang gitu. Karena dia kan rigid ya kan sih, iya nggak sih dia flash lab itu atau fleksibel? Flash lab itu justru fleksibel, Liv. Oh gitu ya. Karena kita nggak punya balok-balok yang merangkai, jadi kan elemennya betul-betul cuma kolom sama pelat kan. Jadi kalau ketika kena gempa itu deformasi dia agak berlebihan gitu. Jadi kita memang intinya gini lah, kalau kita mendesain sesuatu efisien pasti ada penalty-nya di tempat lain. Nah, iya betul. Penalty-nya itu sebetulnya di daerah gempa itu dia kurang preferable gitu. Makanya kenapa di Eropa yang non seismik itu semua orang pakai flash lab, di UK, di Jerman. Efektif ya, karena emang di daerah non gempa itu performanya bagus gitu. Tapi untuk daerah-daerah yang gempa gitu, itu memang mereka belum terlalu confident untuk pakai flash lab. Bahkan di US itu risetnya pun masih berjalan sampai sekarang untuk flash lab karena mereka itu dulu pernah terjadi gempa tahun 94 namanya gempa Northridge di California. Itu mereka sebetulnya tahun itu udah pakai flash lab, cuma kena gempa Northridge tahun 94 semua gedung sampai hancur total. Iya kan, kalau dibayangin goyang ngadapinnya goyang ya. Goyang banget. Sini goyang, kebayangan itu sih. Kalau di Indonesia pakainya apa, Ndri? Masih pakai frame structure, jadi balok kolom, ada kolom, ada pelat konvensional atau tambah dinding misalnya. Oh gitu ya. Ya, jadi mereka tidak memperbolehkan pelat itu langsung ditumpuk ke kolom karena dia dianggap terlalu fleksibel gitu. Jadi di US pun kalau kalian tanya sampai sekarang masih aktif risetnya untuk flash lab ini, masih belum selesai gitu. Karena mereka pernah membangun itu tapi gagal gitu. Tahun 94 itu runtuh semua. Mereka mulai mempertanyakan kan, kok runtuh semua gitu. Nah, sampai sekarang itu misterinya itu masih belum terjawab 100% lah istilahnya. Nah, ini kembali ke Indonesia nih, memang apakah kalau riset di Indonesia gimana tentang flash lab? Maksudnya kan kalau itu di Amerika. Riset di Indonesia sendiri bisa dibilang nggak terlalu aktif kalau flash lab ini karena dia istilahnya kan gini ya. Kita ini peraturan itu masih istilahnya kasarnya nyontek lah gitu. Kalau SNI kita itu betul-betul Google Adopsi, Translate
adopsi modifikasi lah. Dia bilang adopsi modifikasi, tapi most likely sebetulnya lebih ke istilahnya mirip banget sama peraturan Amerika. Nah, karena Amerika sendiri masih mengerjakan ini, kayaknya kita belum terlalu concern untuk ngerjain itu gitu. Padahal di Eropa itu sekarang lagi aktif-aktif banget untuk ngerjain topik ini juga gitu. Nggak cuma Amerika, tapi Eropa pun masih lagi aktif. Mungkin kita akan ngerjain ini, tapi let's say 10 tahun, 20 tahun setelah ini gitu. Kita kan agak bisa dibilang agak delay gitu. Iya. Agak delay. Menarik ya. Wah, menarik juga. Ngomong-ngomong itu SD yang dibangun masih ada, Hendrik? Masih ada di daerah Pangalengan, ada nggak ya namanya SD? Coba saya cari beritanya. Di daerah Pangalengan, namanya apa ya? Itu fiturnya ada apa, Hendrik, di situ, Hendrik? Itu kita pakai yang itu, Liv. Setauku bangunan batanya itu kita ngikutin panduannya PU itu. Jadi, Oh, iya. memang kalau sekolah-sekolah itu kan kita tetap pakai dindingnya pakai bata kan. Nah, cuma kalau yang dari PU itu bedanya dia cukup ketat untuk masalah pengangkuran. Jadi kalau misalnya nih ada kolom kan, ada kolom sama ada kolom. Nah, di tengah kolom itu kan biasa ada dinding bata di antara mereka. Iya, betul. Nah, kalau gedung-gedung yang tidak memenuhi standar gempa itu dindingnya itu sama kolomnya betul-betul kayak cuma pakai acian doang pinggirnya, jadi mereka tuh sebetulnya nggak nyambung gitu. Nggak nyambung dengan tiangnya. Iya, jadi dindingnya itu bisa ambrol sendiri gitu. Kolomnya gerak kemana ambrol, kadang bisa kebuka bahkan. Jadi kayak kebayang nggak sih kayak pas bergerak tuh nggak bareng. Nah, kalau kasusnya kayak gitu, jadi dindingnya percuma. Kayak dindingnya tuh kayak dinding istilahnya dinding mainan gitu. Dindingnya nggak tempelan gitu. ya, tempelan kayak filler. Nah, padahal kalau kita mau merancang dinding bata itu sebagai penahan gempa, itu harus dia ditanam ke kolom. Jadi contohnya harus ada tulangan yang horizontal gitu. Horizontal. Let's say gini, jadi kalau aturan PU itu kita setiap punya 3 layer bata, itu kita harus ada tulangan yang masuk ke bata itu sampai ke kolom. Jadi ada kayak angkurnya gitu loh. Tiga layer ya? Setiap 3 layer bata, setahu saya kalau nggak salah ya. Jadi setiap 3 tumpuk boros juga ya termasuknya. Boros, cuma ya memang itu supaya lebih aman, kita punya sesuatu yang istilahnya kayak rigid monolit, lah. jadi kayak rigid gitu. Nah, itu rigid, kalau rigid itu kaku maksudnya. Kaku. Nah, setahuku kalau di yang rumah yang di sekolah yang di Pangalengan itu kita ngikutin standar betul-betul standar sekolah tahan gempa, maksudnya bangunan tahan gempa sederhana gitu. Mantap. Pondasinya juga didesain dengan benar gitu. Saya dapat ininya apa di SDN Puncak Raya kalau nggak salah. Betul, SDN Puncak Raya itu namanya. Nih ada 2011 betul kan? Ya, Sibades 2011. SDN Puncak Raya. Ini bisa ada Google Street-nya nggak ya? Nggak ada kayaknya. Itu kita betul-betul bangun lagi dari awal loh, dari pondasinya kita benar-benar dari awal kita gali tanah, kita bangun pondasi. Itu kan kalau di daerah gempa, Ndrik. Kalau di daerah tanah longsor gimana, Ndrik? Biar rumahnya nggak. Nah, kalau tanah longsor itu biasanya permainannya lebih ke pondasinya, Liv, sebetulnya. Lebih ke struktur tanahnya ya. Struktur tanah, karena kan kayak gini, konsep kita sebetulnya kalau mendesain gedung itu kan segala beban dari rumah atau apapun itu kan harus naik ke tanah kan. Iya. Harus menumpuk ke tanah. Grounded. Nah, cara dia untuk meneruskan gaya itu kan biasa kalau rumah sederhana tuh misalnya cuma pakai pondasi tapak atau pondasi ceker ayam. Ceker ayam. Cuma masalahnya ceker ayam tuh yang ditanam di tanah itu ya? Iya, cuma ditanam di tanah kayak ngelebar gitu loh. Iya. Nah, cuma masalahnya kalau kita membangun rumah di daerah yang longsor itu kan tanahnya hilang kan, maksudnya tanahnya longsor kan. Jadi tanahnya longsor. Kita kayak berdiri di atas sesuatu yang bawahnya longsor gitu. Jadi biasanya solusinya itu adalah pakai tiang, misalnya pakai tiang pancang. Jadi kayak pondasi harus dibikin lebih dalam supaya ketika longsor itu dia masih numpuk ke pondasi tanahnya lagi yang lebih dalam, gue bayang nggak? Iya. Istilahnya akarnya kalau pohon itu akarnya dipanjangin gitu ya? Iya, akarnya harus sampai ke tanah yang keras gitu. Jangan cuma berhenti di tanah yang longsor gitu, Liv. Iya. Sama kayak misalnya membangun rumah di atas rawa gitu ya? Iya, di atas rawa. Gitu kan, biasanya kan harus sampai tanah dalam. Tanah dalam yang keras. Makanya itu kenapa kan biasa kita kadang tiangnya sampai dalam banget tuh, kayak misalnya apalagi di daerah Jakarta tuh, kalau di daerah-daerah yang reklamasi tuh misalnya kan itu kan tanahnya lunak banget tuh misalnya. Iya. Karena kan urugan ya, tanah urugan itu kan lunak. Jadi kadang ada sampai pondasinya bisa 20 meter gitu. Itu berarti nembus ke bedrock di laut itu ya? Betul. Nembus. Itu istilahnya benar nggak sih bedrock? Betul, bedrock. Sangar juga ya. Sangar, betul sampai bedrock. Jadi kayak misalnya kita desain jembatan Suramadu tuh bisa pondasinya untuk nyampe bedrock bisa sampai 100 meter gitu. Oh buset, dalam air lagi. Serius bisa sampai 100 meter dalam air. Itu galinya pakai
nggak adanya dibor gitu, jadi kayak ada Dibor ya? dibor terus nanti kayak ada selongsongnya dulu, terus habis itu baru nanti dicor gitu betonnya Cor ke bawah. dicor ke bawah. Itu juga yang kenapa kalau membangun bangunan di daerah perbukitan atau gunung itu juga berpotensi untuk merusak istilahnya jalur air lah segala macam ya. Iya, bisa juga. Soalnya ya mesti kan saya pernah dengar dari teman saya yang tinggalnya di daerah-daerah seperti itu ya, mesti awalnya tuh katanya nggak longsor, nggak banjir, tapi kemudian beberapa tahun terakhir tuh banjir dan longsor gitu loh, karena rumah makin banyak. Nah itu betul, itu kan sebetulnya hubungannya sama ada istilahnya Lingkungan, kayak ya, jadi ada mata kuliah ini sebenarnya mata kuliah lama banget lah, intinya tentang hidrologi gitu, tentang bagaimana air melimpas dari hujan sampai ke laut lah istilahnya. Ya. Nah itu ada namanya daerah aliran sungai, jadi kayak satu area tertentu gitu misalnya di mana hujan itu masuk ke situ. Nah itu jumlah air yang masuk, jumlah air yang diserap ke tanah. Jadi gini, maksudnya kayak air hujan itu kan ada yang masuk ke tanah, ada yang melimpas kan, nggak melimpas lewat sungai. Kalau kita makin banyak tanah yang dibangun jadi rumah, berarti kan daerah resapan air makin sedikit. Limpasannya makin banyak. Limpasannya makin banyak ya, by formula gampang kan, equilibrium gitu. Yang turun hujannya sama, tinggal yang masuk berapa, yang keluar berapa. Kalau yang masuk makin dikit ya makin banyak yang melimpas. Emang gitu. Itu yang menghanyutkan mobil mewah dan apa sih? Oh iya, motor motor mewah. Karena jauh di atas sana yang dekat perbukitan daerah resapan tanahnya dikurangin ya. Ya. Resapan airnya dikurangin. Kalau daerah banjir kayak Jakarta gitu kan, tanahnya misal kita bangun rumah nih, Indri, kan tanah yang ada di pondasi kita kan bisa kemasukan air juga kan. Kalau tanah kemasukan air kan dia ngembang kan. Betul. Itu caranya gimana nih biar? Kalau proyek gede dipompa keluar lift airnya. Oh gitu, dikeringin dulu ya baru dibangun. Dikeringin, jadi tanah itu kan sebetulnya ada namanya tegangan efektif tanah. Tegangan efektif tanah itu istilahnya kayak tegangan total dikurangi tegangan air gitu, pore pressure. Kalau airnya itu keluar, dia baru mencapai ketegangan dia yang efektif gitu kan. Yang aslinya gitu. Aslinya bukan tegangan plus airnya gitu. Nah biasanya kalau memang project-project yang gede itu, setauku itu kan kita betul-betul kayak misalnya kita mau gali sesuatu itu kita benar-benar kayak patokin dulu tuh kayak dinding-dindingnya yang mau kita gali, kita pasangin kayak apa sih, kayak kayak pagar-pagar gitu loh, kayak selubung gitu. Nah nanti sambil kita gali tanahnya, kita juga kadang kita sedot, jadi kadang airnya kita sedot, karena air itu memang bisa memberikan, ya itu sebetulnya lebih ke ranahnya sebenarnya ke geoteknik sih. Kalau saya kan lebih ke struktur gitu. Cuma kalau ke geoteknik itu tanah itu memang biasa pressure-nya bisa kita keluarin juga gitu. Soalnya kan di kampung saya kan ini sering banjir kan. Selain gempa, banjir, tapi untung nggak tanah longsor. Jadi setelah banjir tuh biasanya tanahnya tuh retak-retak gitu dari bawah. Di rumah tuh lantainya tuh kayak meledak gitu loh. Iya, itu karena sebetulnya ketekan airnya kan naik tuh. Jadi kayak airnya naik tuh ada kayak pressure dari bawah gitu, Liv. Jadi dia kan pengen air kan sifatnya kompresibel ya. Iya. Jadi dia kan pengen mempertahankan volumenya. Jadi kalau dia diperes kan airnya keluar tuh. Iya. Nyari jalan, air tuh nyari jalan. Dan apalagi kalau hujan terus tuh kan airnya berarti jenuh kan, Liv. Maksudnya kayak yang di dalam tanah udah nggak bisa nyerap lagi, jadi ketekan malah keluar. Kan? Jadi ada gaya kayak uplift gitu. Jadi gayanya naik ke atas gitu loh, airnya nyumbul. Ya itu emang kadang kalau gayanya gede kan hidrostatik juga lumayan gede, itu kan bisa nekan pelat lantai jadi ke atas jadi bengkok gitu. Kalau bengkok tuh retak gitu kayak dari bawah sih kayak ketonjok dari bawah gitu, Liv. Iya. Gila, ini habis dengerin ini bisa bangun rumah yang aman. Baik sehat, dan benar, aman. Ya, istilahnya kan zaman-zaman sekarang kan mencari rumah itu kayak misi ya, mencari rumah di daerah tertentu itu. Artinya kan kalau kita punya sedikit pemahaman soal daerah, kita bisa milih, kalau rumah ini di daerah ini dibangunnya seperti ini ya. Kalau intinya kita aware sih sama kebijakan dan panduan-panduan yang udah ada ya sebetulnya di TU ya. Iya udah ada. Tinggal dilihat nanti ikutin apa enggak, dilihat apa enggak. Gitu. Jadi sebelum teman-teman bangun rumah, kalau mampu usia kayak kita gini kan rada susah ya nyelengi buat rumah. Ya kalau ada rezeki nanti bangun rumah, ikutilah ketentuan dari PU. Ketentuan yang berlaku lah gitu. Maksudnya itu buat kita sendiri semua juga. Sebetulnya kayak
salah satu masalah utama di negara berkembang lah ya kalau bisa dibilangin. Tapi Indonesia sebenarnya udah negara maju ya katanya. Nggak tahu sebenarnya kayak diklaimnya negara maju, cuma intinya apa ya, perspektif. Jadi kayak rumah itu kan kalau kita desain bener itu juga buat kita sendiri gitu loh, Livebox. Maksudnya kalau ada gempa kita selamat ya itu buat kita sendiri kan. Maksudnya bukan orang lain yang menikmati gitu. Jadi kayak kadang memang terlihat segala sesuatu yang mengikuti peraturan tuh agak lebih ribet di awal pasti. Tapi untuk kepentingan sendiri pasti sih. Untuk kepentingan kita sendiri. Ya memang sih kita nggak pernah tahu gitu apakah dalam hidup kita akan terjadi gempa lagi tepat di tanah rumah kita kan nggak tahu. Cuma secara umum kan kita ya istilahnya sedia payung sebelum hujan intinya kayak gitu. Jadi kalau kita tahu rumah kita aman, itu kita bisa lebih tidur dengan nyenyak lah gitu dibanding kita aduh besok ada gempa nggak ya atau besok ada banjir nggak ya gitu. Benar sih, benar. Ditambah juga untuk ini sih sekitar maksudnya istilahnya kalau rumah kita tidak aman ya bisa jadi saat terjadi sesuatu malah yang lainnya aman karena kita nggak aman, malah kalau saat dihancur kena ke yang lain ya. Bisa ya kita juga bisa membuat orang lain celaka gitu kan. Celaka ya. Segala macam. Rumah tidak aman kalau tetangganya julid, Bob. Tetangganya syirik. Memang yang paling berbahaya itu katanya mulut tetangga, betul. Mulut tetangga. Ya itu lebih bahaya dari rumah tetangga kayaknya. tapi teknik sipil nggak mempelajari itu ya. Nggak belajar ya belum. Mungkin kedepannya kita pelajari juga performa mulut tetangga. Jadi bangunannya tuh tahan gempa tapi di dalam rumah tuh bergejolak ya. Nah itu belum tahu. Nanti mungkin kita ke arah situ gitu, ke arah manusianya gitu. Aduh payah. Iya sih, tapi ya intinya itu sih kayak kemarin kasus di Lombok itu kan juga ya kayak banyak sekali rumah-rumah roboh gitu kan. Waktu yang itu tahun 2000 berapa sih? 2000 belakang kan 2018. Iya baru kok 17 kayaknya. Tahun ya. Saya juga punya ya. Aku waktu itu ngobrolnya sama Andri waktu kasus Lombok itu mungkin ya. Saya juga itu kayaknya. Saya punya teman juga sama Andri. Saya punya teman dia itu ikut NGO gitu terkait dengan Lombok itu. Jadi dia tuh sebenarnya teman saya ini istilahnya membahas kan setelah bencana ibu-ibunya ada trauma ya. Jadi sebenarnya yang post disaster trauma ya. Ya, teman saya itu cuma dia cerita keadaannya sama sih. Jadi sekolah di sana runtuh sehingga kan anak-anak nggak bisa sekolah. Terus entah bagaimana ceritanya kan namanya mungkin Lombok atau apa ada banyak kendala sehingga nggak bisa langsung segera direvitalisasi, jadi itu tuh salah satu misinya adalah membangun sekolah itu lagi. Nah jadi yang kena adalah kenapa mama-mama ibu-ibunya ya istilahnya di situ perlu trauma karena saat nggak bisa sekolah anaknya kan di rumah ya. Anaknya di rumah terus karena memang nggak bisa sekolah sehingga dan saat itu sehabis gempa mereka juga tinggal di tempat yang nggak layak lah. Jadi istilahnya saat itu yang ditemui yaitu sekolah kayak tadi lah mungkin nyambung ke yang tadi sekolah itu malah runtuh gitu loh. Itu kan di Lombok dulu kan solusinya dibikinin apa sih rumah instan gitu Ndri yang namanya RISA rumah instan sehat dan apa gitu RISHA itu proyeknya PU. Oh iya, itu kan mereka bangun 100.000 kayak Lego itu. Rumahnya kayak Lego lift betul. Konsepnya bener. modular itu kalau nggak salah udah dibangun 50.000 unit. Banyak juga ya. Itu bisa dibangun dalam berapa hari gitu lift? Kalau nggak salah cepet banget itu. Waktu itu saya lihat videonya di YouTube kurang dari sehari lah mungkin. Kurang dari sehari sama dulu tuh saya sebetulnya sempat bahkan mau bikin itu kayak webinar tentang RISHA itu itu kan yang mengembangkan itu Indonesia loh betul-betul. Iya. Orang dari PU ya kalau nggak salah Pak Arif Sabarudin itu dia memang si rumah itu dia bener-bener kayak istilahnya mengembangkan dari scratch sampai mereka nguji juga di lab kayak misalnya guncangan berapa dia bertahan itu nggak cuma kuat gempa cepat tapi juga murah. Waktu itu saya sempat dapat kayak RAB-nya itu cuma berapa 80 juta pokoknya di bawah 100 juta untuk ukuran rumah berapa kali berapa dan itu bisa dibangun kayaknya bilang dalam sehari. Di sini dibilangnya 12 juta kira-kira. Itu udah disubsidi kali itu kayaknya. Ya itu mungkin udah disubsidi sih kayaknya. Cuma di bawah 100 kayaknya. Waktu itu saya sempat dapat perinciannya gitu kayak ini emang sebetulnya kita punya loh ya kayak gini. Cuma kadang orang-orang kita nggak aware juga tentang ini gitu. Baru kepake saat gempa gitu. Apa udah gempa baru kepake. Blueprintnya ada nggak sih, Ndri? Blueprintnya sendiri dulu saya sempat dapat dokumennya sih. Waktu itu saya sempat nyari agak lumayan detail nih. Waktu itu kan juga open source nggak ya? Open source tuh saya. Oh ya mungkin teman-teman yang nggak punya uang nanti bisa bangun RISA ya.
Iya, RISHA itu proyeknya gini, kalau RISA ini bisa sampai disubsidi sampai 20 juta, kan artinya harganya nggak fantastis loh. Istilahnya kalau disubsidi, iya memang dibanding rumah konvensional, dibanding rumah tradisional ini murah banget kok, gitu. Karena dia materialnya juga material ringan, betul kayak apa ya, maksudnya kayak bukan sesuatu yang mahal lah, tapi dia durable gitu loh. Ya kalau ringan kan, kalau runtuh kan nggak bikin orang mati kan, paling memar lah. Paling memar gitu, maksudnya kayak. Tapi ya yang disayangkan itu adalah, coba kalau misalnya orang dari dulu udah pakai rumah ini gitu, kebayang nggak sih? Jadi kayak pas gempa itu nggak masalah, jangan nunggu runtuh baru bikin gitu. Kita tuh seringnya udah sakit baru nyari obat gitu loh, kayak nggak bisa mencegah gitu. Nah itu kayak mungkin dengan gempa Lombok itu minimal membuka mata sih, kayak ternyata ada loh. Waktu itu saya juga nggak aware loh. Jujur waktu itu ya Bok, saya nggak aware Indonesia tuh punya teknologi RISA ini, saya nggak aware. Cuma karena teman saya banyak yang beberapa yang di PU, mereka juga ngelakuin itu kan kayak project CSR, mereka datang ke Lombok, mereka ini benar-benar kayak ngebantu orang lokal buat ngebangun si rumah ini. Jadi saya waktu itu kayak, ini menarik ya, kayak kita punya kayak gini tuh. Saya coba minta detail gambarnya, minta detail RAB-nya, terus teknologi dan sebagainya. Dan itu memang ya bisa dibilang sesuatu yang potensial gitu buat negara. Kita kan negara gempa, nggak bisa dipungkiri. Tapi kita juga istilahnya, kasarnya kita masih negara miskin lah, nggak bisa dipungkiri, majority. Jadi teknologi ini menjawab solusi yang banyak gitu, dari masalah-masalah yang ada. Jadi ada suatu perspektif baru yang kita bisa lihat bahwa rumah tahan gempa itu tidak harus mahal, tidak harus dibangunnya lama gitu loh. Jadi kayaknya membuka mata orang bahwa ada loh kayak gini. Keren ya? Ya maksudnya menariknya adalah karena Indonesia itu kan istilahnya apa ya, tadi yang digambaran sama Andri itu kayak gempa itu udah sebenarnya langganan gitu tuh. Iya, kita udah subscriber sering banget gitu. Kalau itu ini dibangun, kalau memang ini aman, tahan gempa, kemudian sedikit rusak dibangun, revitalisasinya bisa jadi lebih tepat ya. Ini kesejahteraan. Betul. Risa itu betul-betul membuka mata sih, kayak saya baru lihat Indonesia punya loh kayak gini. Cuma kok kenapa ya nggak dari dulu kok kenapa harus ada disaster dulu baru kita tahu gitu. Maksudnya kayak sayang gitu, kayak agak terlambat kalau dari saya sih. Itulah poinnya kenapa ya dunia riset di Indonesia itu memang agak ya itulah yang dihadapi masalahnya, karena baru setelah ada disaster kita menemukan sesuatu, sebenarnya kita mampu untuk revitalisasi dengan tapi ya nunggu dulu disaster. Iya, kayak orang tuh harus gimana ya, harus lihat gitu loh, kayak ini rumah runtuh gitu, kalau misalnya pakai ini baru kuat. Jadi kayak mereka tuh nggak percaya sama riset, kebayang nggak sih, kayak riset itu sesuatu yang di atas kertas gitu. Mereka harus lihat barangnya itu di lapangan betul nggak bisa berdiri. Kalau misalnya dibuktikan di lapangan baru bisa berdiri, baru saya percaya gitu. Jadi kayak nggak punya apa ya, istilahnya kayak keyakinan sama riset gitu loh, masalahnya orang kita. Iya benar. Ya itu dia, itulah kenapa yang zaman sekarang terjadi juga. Ya itulah. Ya masih panjang sih jalannya ke sana. Cuma ya minimal kita tahu bahwa di Indonesia itu sebetulnya teknologi itu ada. Cuma memang kadang istilahnya localize sih. Jadi kayak kadang nggak semua orang tuh terkena exposure-nya gitu loh. Benar. Mungkin itu pentingnya juga kenapa peneliti-peneliti itu juga harus bisa mengkomunikasikannya. Betul. Itu susah sih. Dengan bahasa yang lebih manusiawi lah istilahnya. Lebih manusiawi, itu lebih susah loh dibanding. Ilmu. Nah, itulah gunanya adanya acara kayak gini. Sebetulnya malah kalau ke depannya bisa ada formatnya yang kayak talk show yang ada orang peserta juga boleh nanya, itu menarik sih, Liv. Kalau kayak harusnya gitu. Misalnya ke depannya live kayak mereka misalnya mau nanya apa. Kadang kan perspektif orang ya, maksudnya kan kita S3 gitu ya. Maksudnya kayak mungkin bahasa kita walaupun udah umum tapi masih mungkin terlalu belum umum misalnya mungkin literasi kita mungkin lebih jauh lah daripada bukannya gimana, cuma kan jadi kayak mungkin kalau bisa ada pertanyaan yang lebih istilahnya lebih basic gitu kan, kita bisa lebih menjelaskan juga. Justru lewat kesempatan kayak gini kan kayak kita bisa mencerdaskan orang mengenai hal-hal sederhana yang mungkin orang nggak pernah denger gitu, contoh loh. Iya benar. Nah itulah kenapa dopokan saya. Iya makanya. Dopokan. Jadi sebenarnya ini saya tuh ingat sekali waktu itu, Andri, pas zaman Alif masih di Indonesia, Alif tuh sempat kepikiran, gimana kalau kita berdua bikin sesuatu yang ya mau diupload di YouTube atau apa, mungkin bikin sesuatu, cuma kan nggak kesampaian. Justru kesampaiannya pas lagi jauh seperti ini. Pas lagi lockdown malah. Pas kena COVID ya. Iya, justru karena ini lockdown.
Justru mungkin ya itu tadi sebenarnya kalau karena disaster terus muncul. Iya. Emang kan manusia harus kepepet kan, Bok? Yeah. Kepepet dulu. Harus ada bencana dulu baru. Harus ada bencana, terus kita berpikir, oh kita bisa bikin sesuatu kreatif kayak webinar tuh baru sekarang gitu aktif. Andri kan ini kan lagi ngadain webinar juga ya, aktif di FIB. Betul. FIB itu. Nah, jadi kayak webinar itu juga kita prinsipnya itu adalah kita bisa tetap update ilmu loh walaupun kita terjebak di rumah gitu. Kita tetap bisa belajar dari orang lain yang punya ilmu. Jadi kayak kenapa enggak sih kita pakai teknologi buat belajar gitu. Soalnya ilmu kanuragan, ilmu santet mungkin nah itu ya? Jangan. Itu jangan. Akhirnya tantangannya jadi besar banget sih istilahnya kan. Maksudnya kan Andri juga kan di ITB ya. Maksudnya setelah itu kan tiba-tiba banget ya. Maksudnya kita dirumahkan dan mahasiswa dirumahkan tiba-tiba sekali. Di mana sistem online untuk asesmen ujian itu luar biasa. Kuliah itu istilahnya masih sangat beta lah istilahnya. Terus karena ada ini terjadi, jadi percepatannya lumayan waktu itu Lip dan Andri juga. Bahkan untuk ujian, waktu itu yang tantangan paling besar ujian TPB ya, terutama. Karena ujian TPB itu akhirnya gimana, Bang? Skalanya gede kan itu? Skalanya besar, jadi istilahnya dibentuk ITB dengan DSTI ya. Mungkin DSTI saya juga nggak tahu lihat mana, ada juga Edunex sih sebenarnya. Dia bikin istilahnya laman-laman, portal-portal yang banyak servernya, dibagi per fakultas servernya. Jadi ujian TPB itu ujian 2 waktu itu, ujian 1 sudah sempat kita lakukan lewat pakai manual seperti biasa. Ujian 2 itu mahasiswa itu dibagi per jadwal. Jadi ada 3 sesi ujian. Jadi hasilnya dikasih login. Nanti mereka ujiannya itu online. Kita kasih modul-modul, bukan modul ya, namanya apa sih? Model ya. Jadi kayak kita ada soal terus kita pilih klik gitu. Tapi sistemnya itu setiap akun itu kita bikin banyak soal sebenarnya. Soalnya dibikin banyak. Diacak gitu. Diacak. Oke. Kemudian soal yang sudah dijalankan tidak bisa direview lagi. Oh gitu. Jadi sekali misalnya jadi nggak bisa balik gitu loh. Itu kan ada batas waktu. Tujuannya adalah pertama kita asesmennya bisa terjaga, fairness-nya sih yang paling susah ya. Peluang mahasiswa untuk istilahnya bukannya kita nggak percaya, cuma kan terbuat curang ya. Iya, kalau dikasih peluang, dikasih celah ya. Ya, mencoba itu segala macam dan soal dibikin banyak agar kombinasi setiap anak istilahnya setiap orang itu mendapatkan set soal itu jadi lebih banyak gitu loh. Ya bisa jadi soalnya memang sama, tapi di antara berapa ratus orang mungkin 3 orang yang sama, 4 orang kan. Iya. Chance-nya lebih kecil untuk ketemu orang yang sama persis ngerjainnya gitu kan. Ya, cuma memang ya namanya ini baru dan keadaannya sangat istilahnya force major banget lah ya. Force major ya. Belum pernah, bahkan selama 10 tahun saya di TP ini belum pernah. Emang. Belum pernah sama sekali. Dari zaman selama ITB berdiri. Dari sejak 1920 ya belum pernah kayaknya. Iya, wisuda nggak jadi juga pas saya sudah online ya, kapan lagi ya. Ya jadi waktu itu namanya karena memang tidak stabil ya, maksudnya istilahnya namanya server kalau dibombardir segitu banyak dalam waktu yang sempit dan waktu bersamaan kan nggak stabil. Iya, trafiknya sih. Beberapa keluhan yaitu ada yang kayak tiba-tiba delay nggak bisa masuk 20 menit, nggak bisa masuk 10 menit ya mau nggak mau harus ada kompensasi yang dilakukan oleh kami. Itu tantangannya besar dan kalau saya melihat sebenarnya untuk selang waktu, untuk selang waktu dari silakan 17 Maret kita tuh lockdown sampai kemudian ujian waktu bulan depannya itu menurut saya sebulan udah hal yang sangat bisa diapresiasi walaupun kalau luar biasa. Harusnya nggak ini segala macam. Nah, kalau mau diapresiasi bisa. Cuma ya tetap kurang sana sini dan Andri itu pertimbangannya. Di Bandung sejak kapan sih, Andri? Sejak Februari awal. Oh. Pas mana ini, Andri? Pas sebelum ini ya. Cimbeluit, Bok. Oh, sama nyonya. Sama Anggi kan? Iya, Talan ya nanti ya. Oh iya, siap. Iya sih, tapi intinya ya dari yang penjelasan Bogi itu emang kita harus terpaksa nggak sih? Baru akhirnya bisa bikin kayak gitu. Kalau kita nggak ada kayak gini, ITB nggak akan pernah punya sistem kuliah online dan ujian online kayaknya selama ITB berdiri nggak pernah punya kayaknya. Iya, soalnya bahkan di laman portal kuliah online ITB sudah bisa ngasih kuliah kayak Zoom ini. Oh,
itu. Jadi yang diambil itu, tapi nggak stabil jelas nggak stabil ya, belum stabil. Terus akhirnya dibikin ini Microsoft Teams. Jadi akhirnya mahasiswa, dosen, tendik itu bisa dapat akun Office 365 yang termasuk Microsoft. Ya, bukannya udah ada ya emang? Nah, tapi sekarang ya sebenarnya udah ada. Cuma kan ini bener-bener kayak baru dimanfaatkan. Ya, baru dipakai betulan fiturnya. Sampai istilahnya kayak di grup dosen itu kayak silahkan pakai, semua sudah tersedia, setiap dosen silahkan tinggal menghubungi untuk mendapatkan apa sih. Itu berguna banget loh, Bok. Office 365 itu kan ada Outlook, ada kalender segala macam itu. Iya betul. Itu juga saya kebetulan dapat kemarin Microsoft Teams juga sudah dipakai, walaupun secara data internet itu cukup berat sebenarnya. Maksudnya kalau untuk streaming seperti ini, kebetulan saya ada di hunian saya itu ada internet, jadi wifi, jadi nggak terlalu pusing mikirin kuota. Cuma kalau kita mempertimbangkan mahasiswa, mempertimbangkan ini yang istilahnya perlu. Kalau misalnya Zoom seperti ini aja, misalnya kuliah 1,5 jam itu kalau streaming Zoom kuliah seperti ini bisa berapa mega itu mereka? Iya sih ya. Kalau nggak semua orang kan punya akses internet ya. Mahasiswa lagi kan? Iya mahasiswa lah. Itu kedua, makanya kemudian ada program ini subsidi kuota. Oh iya, itu dari mana ya? Dari ITB. Oh dari ITB-nya. Oh, oke. Ada setelah mendaftar, nanti kemudian kan nanti ada ini ya, ada istilahnya nggak semua lah ya, nggak semua bisa kita kasih karena yang membutuhkan aja. Kayak misalnya saya keadaan kosan saya seperti ini, ya sepertinya sih nggak terlalu membutuhkan kuota. Cuma kan ada orang-orang yang butuh kuota. Itu dana untuk beli kuota. Jadi nanti ada bagus juga ya. Bagus lah itu, jadi semua orang bisa mendapatkan fasilitas. Kendala yang lain adalah tapi jangan sampai udah dikasih uang kuota malah main game PUBG. Kalau itu kan Fortnite atau pakai VPN. Wah. Selamat. Ini kelihatan banget tas mudanya nakal. Sampai sekarang masih lihat. Nah, terus kendala yang kedua adalah kalau mahasiswanya itu tinggalnya di daerah yang akses internetnya sulit. Ya itu betul. Kan sebenarnya proses istilahnya gini kan, dulu kan hanya dipulangkan ya. Ya. Terus akhirnya banyak yang akhirnya memilih pulang kampung. Waktu itu belum terlalu payah kan waktu awal itu. Ada yang masih bertahan, ada yang pulang kampung. Nah, pulang kampung itu kan kalau di kampungnya standar ya, maksudnya kayak kota-kota yang ya bukan kampung ya, di luar Bandung, tapi kota yang cukup besar, mungkin internet mudah, sinyal. Iya, sinyal. Tapi kalau kemudian kembali ke, kan banyak Mas ITB S1 lagi kan, baru tahun pertama, istilahnya pas kembali pulang itu ke rumah yang sinyalnya, daerah yang sinyalnya mungkin buat 3G aja. 3G aja nggak dapet gitu ya? 3G bohongan lah istilahnya. Iya. 3G 10 menit sekali gitu 3G. Harus misalnya H. Iya, jadi istilahnya jadi ya itu tantangan yang harus dijawab, karena kan itu juga sebenarnya pun harus dijawab oleh mahasiswa sendiri kan, karena ya dari ITB mencoba untuk istilahnya memberikan hak mendapatkan assessment dan mendapatkan materi ya, tapi ya memang sebagai mahasiswa perlunya juga pengertian terkait itu. Tapi ya kalau saya melihat 2 bulan yang ada sih apresiasi. Iya sih, cepet tanggapnya ya, maksudnya kayak dengan waktu yang ada kita sudah memberikan yang terbaik di waktu yang sempit itulah gitu kayaknya sih. Karena saya pun waktu itu kan saya nggak punya akun premium Zoom, tapi dosen saya tutorial, dosen pengampunya ada, jadi dibagi, jadi dijadwal. Jadi ada beberapa dosen yang dia beli akunnya. Oh, buat share ya? Dipakai untuk dosen berbeda. Bogi mau kuliah tutorial di kelas ini jam segini, nanti saya bikinin room, terus kemudian jadi host atau apa gitu. Ya bisa live gitu. Bisa. Jadi kayak share-nya kayak sama kayak Adri nih, nge-share. Ya, sistemnya sistem link gitu kan. Jadi host. Share room, istilahnya jadi saya jadi host, nanti kemudian setelah beres sudah selesai nanti ditutup. Ya, tinggal end meeting gitu. Ya emang kayak gitu. Kita juga di ITB kayak buat riset grup meeting kan, kita ada juga nih kayak meeting sama S1, S2 gitu kan, kita ada rapat mingguan itu kayak kita juga kadang pakai Zoom ini kayak buat supaya bisa buat bimbingan lah istilahnya gitu, bimbingan online kan kita juga. Iya, waktu itu yang terjadi sih. Mungkin kemarin sudah selesai ujian 3 UAS ya, karena UAS sudah beres ya, minggu ini ya masih UAS minggu ini dan minggu depan. Minggu depan kayaknya masih. Terakhir ya kayaknya.
Jadi sebenarnya yang concern paling besar itu tadi si TPB karena kan masanya besar masif ya mereka, dan di saat yang sama kan ujiannya bareng ya. Kalau misalnya pesertanya mungkin 20 itu pakai masih bisa ya. Kalau di jurusan kayak masih lebih simpel sih. Kalau ini itu pas hari ujian itu kayaknya stres kali kan, satu hari hari ada 3 shift, terus kayak istilahnya koordinator itu kayak tolong mahasiswa yang belum shift ini ujian suruh lockout. Bukan cuma di close tapi lockout, karena kan kalau kan kadang ada ya kalau ujian nanti jam 11 saya login dulu gitu kan. Iya. Kan ya nongkrong dulu. Ya istilahnya nongkrong lah. Cek ombak lah istilahnya lah. Cek ombak, cek posisi. Jumat jam 3 tapi habis Jumatan jam 2 itu udah nongkrong. Ya itu semacam itu. Nah kalau itu bisa sampai diribut-ribut itu kayak tolong semua dosen, tolong semua mahasiswanya yang belum ujian jam ini disuruh lockout semua, tolong lockout di grup kelas, tolong semua lockout, tolong jangan lockout, bukan di X, jadi kan kadang banyak ya orang. Cuma di X. Tolong kan belum lockout. Di close doang. Di lockout, in out, sign out. Gila ya. Peristiwa bersejarah sih ini di sejarah Indonesia, itu dunia dan ITB sih. Dunia sih kayaknya. Iya. Dan ini pertama kali kayaknya ITB juga menerbitkan ijazahnya itu elektronik. Elektronik ya, itu baru dengar sih itu ya. Pertama kali. Ijazahnya itu sekarang sementara masih elektronik. Jadi sudah keluar, Bob. Kemarin kan sempat belum keluar. Sudah keluar. Jadi waktu itu sudah keluar karena saya membutuhkan untuk laporan ya, karena kan saya tugas belajar hitungannya. Walaupun di ITB, jadi biar aktif kembali kan harus melaporkan ijazah. Nah, jadi bentuknya online waktu itu pertama kali. Iya. Sudah mantep lah ya. Nah kalau Alif nih, kalau atau nggak sih keadaan ini kan karena Andri sudah di sini ya, maksudnya keadaan di Edinburgh itu untuk, saya nggak tahu sih Alif tahu atau enggak yang untuk undergraduate. Jadi di sistemnya di Edinburgh itu gimana untuk kuliahnya? Untuk kuliah sih ada platform namanya Blackboard sih di sini. Blackboard Imperial juga pakai. Ada kan. Jadi di situ dosen, pengajar dan lain-lain, tutor bisa pakai itu buat tanya jawab sama mahasiswanya. Itu lebih cepat sih. Itu pakai web browser biasa, nggak usah install aplikasi. Jadi bisa langsung diklik ke link itu, bukannya dari Google Chrome atau dari Netscape atau apa, buat yang jadul. Jadi lebih gampang sih, Pak. Lebih cepat gitu. Dan mereka bisa upload ke situ kan ya, Liv ya? Bisa upload material gitu bisa, ya? Bisa. Itu lebih fleksibel. Ada di Edinburgh saja atau memang dia enggak, itu umum kok. Imperial juga pakai Blackboard juga. Tapi berbayar, Pak. Itu Blackboard. Untuk educational institution kayaknya. Ya kalau misalnya, saya gini, kalau misalnya terkait bayar dan nggak bayar kan kalau arahnya sudah institusional kan sebenarnya bisa diusahakan. Bisa diterapkan gitu. Terus kita juga buat group meeting pakai Microsoft Teams. Kalau telepon personal gitu sama supervisor sih biasanya pakai Skype sih. Pakai Skype paling ya. Itu juga saya baru tahu ada Discord juga, maksudnya ada banyak hal yang banyak dipakai untuk komunikasi seperti ini. Ini ada make the grade juga ya? Bisa dibikin kuis ya? Ada assessment juga. Kenapa bisa kita? Kalau Blackboard nggak tahu sih kalau Alif. Kalau aku juga dulu Blackboard itu buat ngupload ini loh, Alif, kayak proposal tugas. 1 tahun. Oh gitu. Kalau aku beda proposal sih. Nggak perlu ya. Kalau yang buat tes misalnya kayak proposal 1 tahun, proposal 2 tahun, LSR, Let's State Review gitu. Nggak harus upload. Beda platformnya. Kalau namanya apa sih, Euclid atau apa ya? Oke. Kalau yang Blackboard itu buat mahasiswa undergraduate tuh biasanya nge-submit tugas terus kita yang ngoreksi. Iya, betul. Itu lewatnya sih itu Blackboard. Kayaknya ITB ini mengembangkan LMS yang sama, portalnya sama seperti Blackboard ini mungkin. Jadi sebenarnya di ITB itu dibikin, saya juga punya. Jadi saya punya akun yang saya bisa follow kelas online juga. Jadi dia bisa upload, saya bisa istilahnya sematkan video, betul. Jadi mungkin ITB mengembangkan itu enggak? Sebenarnya dulu ada sih namanya Moodle namanya. Kalau ada yang mau install open source namanya MOODLE, Moodle. Itu bisa diinstal di servernya kalian sendiri gitu. Terus bisa di open source ya. Open source itu. Jadi kalau ada institusi misal SD Karangrau 2 misal nggak punya uang buat subscribe Blackboard, bisa pakai Moodle.
bukan pusher ya, tapi itu pakai M. Pakai M. MODLE. Oh iya menarik nih. MODLE. Ya jadi ya mungkin ya itu tadi sih, karena ada kejadian luar biasa ini jadi banyak hal yang istilahnya terjadi. Saya juga banyak yang dieksplor ya, sebelumnya kita nggak pernah Zoom itu nggak pernah dengar saya ya. Ya aku juga belum pernah dengar Zoom. Nggak pernah ada dengar Zoom. Skype udah cukup. Skype ya, maksudnya ini juga kayak saya bikin YouTube kita, jadi saya punya grup dosen-dosen yang angkatan ya di fisika. Itu juga akhirnya ya satu bikin video pembahasan, satu bikin catatan yang diketik gitu segala macam, sehingga ini sekarang dibikin misalnya ini sudah selesai nih ya, misalnya lockdown ini insya Allah ya misalnya deket-deket ini selesai, misalnya kita bisa normal kembali, tapi kan kita nggak tahu ke depannya kalau ada suatu kayak gini lagi misalnya suatu saat ya. Jadi harus disiapkan juga untuk online-nya maksudnya. Iya sih. Ya, ini menarik juga nih. Gimana udah malam di sana? Ya. Udah mau 10:30. Cukup ya kayaknya, udah panjang Alif editnya bingung loh Alif. Iya. Ya, kalau Alif bingung editnya nggak usah diedit, potong aja Alif. Potong aja Alif kayaknya. Nggak usah istilahnya nggak usah ya kan, diedit, nggak usah apa. Ya kan tadi dari jembatan ke mana, terus balik lagi ke Imperial, terus balik lagi ke SD ya kan. Balik lagi macam-macam. Mungkin dipotong aja yang kayak menurutmu paling menarik sih Alif kayaknya. Yang menurutmu kira-kira orang susun ulang. Boleh. Ya nanti saya akan bikin promo. Kita punya Instagram. Iya, siap. Bro. Nanti saya tag juga mungkin Andri. Boleh. Jadi nanti ya senang lah bisa berbagi di sini gitu kan, supaya orang bisa tahu. Ilmunya keren banget sih, maksudnya berguna buat masyarakat gitu loh. Iya, ya supaya sama-sama tahu kan. Malah kita nggak ngomongin risetnya Andri. Iya, nggak apa-apa lah Liv, soalnya susah juga sih Liv. Jujur kalau riset itu kan emang kadang terlalu spesifik ya, maksudnya kayak. Iya benar. Mungkin lebih ke philosophical mungkin. Terlalu. Iya, jadi kayak agak susah menjelaskannya, bahkan kalau harus pakai bahasa sederhana tuh kayak nggak ada penggantinya, jargon-jargonnya. Kadang kayak pancing itu kan udah bisa digantikan dengan apa, coblos gitu. Maksudnya kayak agak susah gitu kan. Maksudnya kayak ya nggak masalah sih. Yang penting kan knowledge itu kan banyak bentuknya, Liv. Maksudnya kayak orang mungkin lebih bisa berguna kalau denger yang lebih, maksudnya kayak lebih yang kayak sehari-hari kita rasain kayak bangunan bata gitu, dibanding tentang riset yang terlalu spesifik. Kadang mungkin orang nggak terlalu bisa ambil esensinya juga. Bener. Apa sih ngomong apa gitu. Dan tadi Risa juga itu termasuk. Risa ya itu bagus gitu. RISHA nanti ditulis deh di editan. RISHA ya, kita punya sesuatu yang membanggakan lah, produk asli anak bangsa gitu istilahnya. Ya, ditutup dulu ya. Kira-kira. Boleh ditutup. Silakan Alif atau Terima kasih sudah mendengarkan Ilmuwan Itu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wes. Enggak diedit. Oke, siap.